Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi. Kali ini saya ada di kantor MRT ya, bersama dengan. Selamat datang di stasiun MRT. Kebetulan sini di MRT Bundaran HI. Ya. Ya, baik. Nama saya Nofri. Saya di sini selaku kepala stasiun atau bahasa MRT-nya Station Master. Jadi menghandle 4 stasiun sekarang ini underground. Oh gitu ya. Terus kalau kalau misalnya boleh tahu nih, MRT ini yang khusus di sini ya atau di tempat lain itu mulai operasional itu tahun berapa ya Bapak ya? Operasional itu tahun lalu. Oh tahun lalu. Iya. Oh kayak gitu ya. 24 Maret 2019 Iya. kita mulai beroperasi. Itu launching pas hari di sini ada Pak Jokowi ya. Oh gitu ya. Yang meresmikan secara langsung. Berarti kalau MRT itu udah jatuhnya BUMN ya? Pegawai negeri ya kayak gitu ya? BUMD. Oh BUMD ya, oh, kayak gitu ya. Di daerah Barcelona. Nah, apakah Pak Nofri dulu sebelumnya pengalamannya di bidang seperti ini atau tempat lain gitu? Ya kalau lihat dari pengalaman saya sih enggak. Saya bukan orang dari railway ya. Oh gitu ya. Kereta apian. Ya kami non railway, non kereta api yang ibaratnya ya bisa ikut tes ke MRT dan bisa masuk di sini. Oh, Pengalaman gitu saya ya. dulu kan lama di kapal pesiar ya. Oh di kapal lama juga ya? Saya sebagai F&B juga ya, di F&B, terus di retail restoran gitu. Ya. Ya teman-teman, ini kalau kalian mau tahu, Pak Nofri itu sebenarnya dulu manajer saya salah satunya ya. Jadi Pak Nofri itu adalah manajer saya, posisi saya dulu masih staff ya Pak ya, start iya, timnya. staff. Nah akhirnya ya salah satunya dia yang bikin saya sukses ya. Iya Pak Nofri itu. Iya, jadi saya langsung naik jadi supervisor dan bener-bener dia sabar banget untuk melatih saya. Dulu saya nggak tahu Pak ya namanya matiin komputer gimana, ngapus komputer gimana ya. Iya, sampai Pak Nofri itu ngajarin saya sampai jam 12 malam bikin report-report ya Pak ya. Oh iya, saya coba ya. Iya kayak gitu, pokoknya mantep banget Pak Nofri. Nah sekarang akhirnya kebaikannya dia itu bisa menghasilkan di sini lebih sukses lagi ya. Ya kayak gitu sih teman-teman. Terus misalnya mau nanya nih Pak Nofri, kalau arti kata sukses itu buat Pak Nofri itu apa ya? Wah ini kalau arti kata sukses itu sih buat saya sendiri bukan dari bentuk orang itu dari material apa, mobil apa ini gitu ya. Tampil dengan keren beken. Jadi kalau menurut saya sih sukses itu bahagia sih buat saya. Oh gitu ya. Sukses itu buat saya bahagia. Maksudnya bahagia itu bersyukur gitu ya. Ya bersyukur, wah itu benar. Itu kayaknya magic word-nya ya. Iya. Ya keyword magic word sukses itu adalah bersyukur. Kalau bersyukur nggak bahagia ya. Iya benar. Dan buat saya sih saya mau kemana itu saya diterima banyak orang gitu. Jadi saya mau ke Jawa, mau ke Sulawesi, kemana kenal tuh sama Nofri gitu. Jadi itulah jadi kata sukses buat saya sih itu. Dan dalam pekerjaan ya memang saya sedikit agak strict ya. Gitu ya. Mungkin tegas. Iya. Tipe kalau saya bekerja itu ya yang saya bilang tadi. Bekerja itu buat saya amanah kan. Benar, amanah. Dikasih suatu jabatan, suatu posisi, ya kita harus melakukan dengan optimal, iya, ada hasil dengan gitu. maksimal juga ya. Saya bilang di mana saya pergi pasti kerjaan saya itu pasti ada sensasi gitu. Saya seorang tipe kalau yang sensasi untuk perubahan yang baik. Dalam hal positif ya. Jadi sukses buat saya itu aja sih, bersyukur dan kebahagiaan. bukan aset buat kita lah itu. Iya benar. Mohon maaf suatu saat kita dipanggil sama yang kuasa. Iya, nggak ada apa-apanya, udah hilang semuanya. Iya, buat teman-teman jadi kan istilahnya ini motivasi juga untuk obrolan santai di Penasaran Channel ini Pak ya. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya atau apa ya, selain kerja keras ya memang harus diawali dengan doa juga ya Pak ya, kayak gitu sih. Kalau saya bilang sih sosok Pak Nofri pada saat kerja sama saya dia memang orangnya santai, terus kadang tegas ya Pak ya.
Terus sama customer itu benar-benar dinomor satukan ya Pak ya. Jadi kalau ada customer yang komplain apa itu nggak sekedar saya sebagai supervisornya. Kalau emang saya udah ngerasa Pak ini udah nggak gini-gini, dia langsung turun ya Pak ya. Benar-benar sampai tamunya komplain tuh benar-benar sampai pulang tuh dia udah happy hatinya Pak ya. Udah betul Lutfi. Di sini juga MRT walaupun kita handle beribu-ribu orang di MRT, dulu pengalaman saya mungkin di Bundaran HI kan saya baru di rotasi. Oh gitu ya. Bulus ya. Iya. Itu waktu awal buka emang aduh itu suka dukanya benar-benar luar biasa di Lebak Bulus itu. Ya ada juga penumpang yang benar-benar komplain sampai marah bagaimana saya menghandle penumpang itu. Oh ada juga ya kok kayak gitu ya walaupun. Jadi sama seperti yang di retail itu restoran retail ya. Kita di Moy Kelapa Iya, Gading. Moy Kelapa Gading. Sampai bagaimana cara kita membuat customer itu walaupun dia kesel banget sama kita, bagaimana cara kita sampai dia bikin dia tuh jadi friendly, Ya benar. bikin dia tuh nyaman balik lagi kan gitu kan. Jadi ada customer yang komplain ya kita pembawaannya jangan ikut emosi juga ya Pak ya. Jadi sebagaimanapun ya kita harus bikin dia tuh happy ya. Kita dengerin dulu apa komplainnya ya Pak ya. Nah Pak Nofri kan memang bekerja di sini udah lumayan lama, berapa tahun Pak? Di MRT dari 2018 awal ya. Oh 2018 awal ya. Cuma kalau pengalaman saya di pelayanan mungkin lebih lama. Lebih lama ya. Iya. Nah terus ada nggak salah satu stafnya yang memang Pak Nofri lihat tuh dia bekerjanya lebih bagus, lebih apa, dan akhirnya Bapak ngerasa wah ini cocok nih untuk dikasih reward atau semacam jabatan atau apa kayak gitu? Di mana? Di sini. Di sini sih. Iya ada. Oh Di gitu sini, ya. kalau MRT itu merekrut. Ya maaf ya. Ini saya bilang jujur. Maksudnya MRT itu kalau merekrut sini tuh lewat beberapa tahapan tes gitu. Oh gitu ya. Bahasa istilahnya yang masuk MRT ini katanya sih terpilih gitu. Oh gitu ya. Karena MRT itu punya core value itu ada lima huruf I can. Jadi integrity, customer oriented, achievement sama nurturing teamwork. Hampir sama dengan restoran ya ininya ya, kayak gitu sih. Gitu ya. Oke, ini salah satu apa nih Pak Nofri, staffnya atau leader? Oh manajer. Oh manajernya. Mbak Nisa ini station manager di Bundaran HI. Jadi untuk ruang lingkup di Bundaran HI, berarti bareng-bareng sama Bapak ya? Iya. Siapa Mbak Nisa? Mbak Nisa, Bu Nisa ya? Bu Nisa udah berapa lama sama Pak Nofri kira-kira? Kalau join dengan tim Pak Nofri langsung itu sejak Maret ya. Maret. Ini artinya masuk bulan keempat. Tapi sejak dari awal mula MRT sudah mulai percobaan ya, mulai dari 2018 itu untuk ketemu udah sering gitu. Jadi kita kan dibagi beberapa wilayah ya, wilayah 1, 2, dan 3 gitu. Jadi itu memang sudah sering ketemu gitu. Jadi untuk masalah kalau udah kenal ya udah, tapi kalau memang langsung ordernya Pak Nofri itu baru dari Maret ini. Oh gitu. Ini awal masuk Bu Nisa apa langsung jadi manajer atau? Oh iya, kalau gitu. di sini saya memang langsung ke posisi station manager. Oh, station manager ya gitu. Kalau kayak gitu tugasnya lebih apa ya, kok boleh tahu? Oke, kalau untuk station manager sendiri itu ruang lingkupnya di stasiun itu sendiri. Jadi kalau misalnya Pak Nofri itu kan dia ada area yang pas stasiun, misalnya kalau sekarang Pak Nofri ada Bendungan Hilir, Dukuh Atas, Tiongkok sama yang 4 itu. Nah, jadi kalau kita station manager ya di stasiun ini, kalau di stasiun ini adalah Bundaran HI. Berarti di setiap stasiun ada manajernya Pak ya? Ada. Banyak dong ya? Ya karena stasiunnya memang besar seperti ini ya? Iya betul. Jadi setiap stasiun itu ada 4 sih Mas sebenarnya. Ada 4. Ada 4 kan kita runningnya per shift, jadi 24 jam itu ada pimpinannya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nanti anggota ada masalah mungkin di lapangan dengan penumpang atau masalah peralatan segala macam, nah itu mereka koordinasinya dengan kita. Gampangnya sih
semua yang ada di stasiun ini menjadi tanggung jawab kita. Iya. Ya. Oke, teman-teman minta tips juga nih dari Bu Nisa ya. Tips agar kita bekerja terus lancar, terus mencapai jabatan yang kita inginkan itu apa sih sebenarnya gitu? Selain memang kita harus sebagai pemimpin itu harus tegas atau harus digalakin terus anak buahnya atau gimana gitu ya? Jadi yang pertama saya berangkat dari diri pribadi sendiri dulu ya. Balik lagi, kalau menurut saya kerja itu adalah tanggung jawab yang harus kita jaga karena itu membawa nama baik kita. Ya. Ketika kita merasa bertanggung jawab itu pasti kita melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Karena menurut saya ketika tanggung jawab itu dibebankan kepada kita, artinya orang lain atau orang yang membebankan tersebut percaya dengan kapasitas kita. Sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah Benar, diberikan. seperti yang Pak Nofri bilang tadi ya, jabatan atau pemimpin itu adalah amanah ya Pak ya, Iya. kayak gitu sih. Jadi Jadi kalau kita kerjanya baik, tanggung jawabnya baik, otomatis kualitas Iya. diri kita tuh tambah baik juga. Gitu. Karena kalau menurut saya kerja itu buat diri kita juga. benar. Jadi kalau tadi katanya tips apa sih yang bisa kita lakukan kepada staff atau apa gitu? Itu dalam memimpin itu kita banyak seninya mas. Seninya itu kita nggak bisa terus-terusan tegas, tidak bisa terus-terusan longgar gitu. Jadi sebagai pemimpin kita harus bisa membaca situasi dulu. Pada saatnya kita harus ngulur ke staff itu ya kita harus ini kayak gitu ya. Apalagi staff-staff kita itu banyak anak muda ya. Oh gitu, mereka masih labil ya Pak ya? Jadi Milenial. yang Iya, lagi bisa sedang-sedangnya ya. kerja atau mungkin Iya. masalah muda lah ceritanya gitu. Jadi kita kadang nggak bisa membawakan cara orang tua atau cara orang dewasa. Malah saya terkadang ikut join, kalian lagi ngapain nih gitu kan. Iya. Jadi kayak tren mode mereka saya ikutin Iya, juga. diikutin juga. Jadi dengan begitu mereka terbina kedekatan dengan kita. Karena tim itu intinya kan adalah komunikasi ya, dan percaya antara bawahan dengan atasan gitu. Let's say kalau misalnya mereka percaya dengan saya sebagai pimpinannya, artinya dia pasti akan menuruti apapun instruksi yang kita berikan. Gitu ya. Tapi kalau misalnya dia aja udah menganggap ini si ibu ini ngeyel segala macam gitu, nah itu artinya tim kita tidak solid gitu. Kita sebagai pimpinan Harus ada pendekatannya juga ya. Iya. Benar ya. Oke, Pak Nofri, kalau misalnya dilihat kira-kira pengguna MRT itu untuk masyarakat udah lumayan apa enggak ya saat ini ya? Kalau untuk saat ini ya karena Agak pas, ini. pas pandemi ya, COVID-19 ini ya memang agak menurun. Dan tentunya perusahaan kita sih pasti ada target tertentu untuk naik di bottom up-nya berapa, di bottom line-nya di cut off berapa. Itu kalau untuk sementara sih masih agak berkurang. Tapi kalau dibandingkan sama yang lagi normal kayak tahun lalu ya itu Udah lumayan banyak ya. sehari di sini bisa bundaran HI itu 14.000. 14.000. Nah, apalagi ini memang wilayah perkantoran ya. Jadi pengguna MRT itu rata-rata kalau normal itu di atas 100.000 per hari. Nah itu kalau boleh tahu sekali masuk, karena saya belum pernah ya, Om Eko juga belum pernah sih MRT. Itu sekali masuk bayarannya berapa itu ya kalau untuk? Tergantung stasiunnya mas. Oh gitu. Ini kan kita ada dua jenis tiket ya, multi trip sama single trip. Terus kalau ini ada kartu bank juga. Iya. Nah kalau yang terbaru sekarang kita ada QR code juga. Jadi 4 jenis nih, tinggal bisa pilih. Oh. Kalau misalnya kita lebih memilih menggunakan kartu, let's say itu multi trip sama single trip, itu ada biaya untuk kartu sendiri. Gitu ya. Jadi harus pakai kartu kayak gitu ya. Ya, tapi nanti biayanya itu tergantung stasiun. Berarti COVID-19 ini pengaruh juga ya ke semuanya Pak ya? Nggak hanya di bidang makanan ya? Apa aja. Iya, di bidang apa aja semua ya? Paling itu sih dari kami memang nggak terlalu juga untuk apa namanya, semakin nambah penumpang kan semakin berisiko. Jadi Iya, harus benar. tahu protokol kesehatan COVID ini Harus kita benar-benar diiniin ya. konsisten dan jaga. Bahkan sekarang tadi Mbak Nisa bilang kan kita ada QR code itu membantu supaya tidak saling kontaminasi. Oh gitu. Jadi kita loket ditutup ya. Jadi ada penjualan tiket namanya tiket sales office. Itu kami tutup sementara. Oh ditutup. Untuk jadi menjaga komunikasi antara penumpang dan pelayan kami. Jadi
kita tutup sementara, jadi kita alihkan untuk pakai jadi hanya memandu. Jadi staf kami itu hanya memandu penumpang untuk beli tiket. Iya. Dia sendiri yang gitu. Jadi sebenarnya sih lebih apa ya, meringankan supaya tidak terjadi kontaminasi. Benar. Ya karena corona ini masih terus meningkat ya Pak ya. Iya. Kemarin paling 400. Iya. Jakarta jadi ini ya, Udah terbesar lagi, iya makanya. Cara yang lagi Jakarta ya. Makanya kita teman-teman di sini pada pakai masker karena ini memang kantornya MRT ya Pak ya. Memang diharuskan sih teman-teman kayak gitu. Oh ya, satu lagi pertanyaan Bapak, kita kan masuk Penasaran Channel, Bapak udah pernah tahu gak Penasaran Channel itu apa? Kalau penasaran jadi rasa sih agak apa ya? Agak apa ya? lebih ke hal-hal yang edukasi gitu ya. Fun juga ada ya. Kocaknya ya gitu. Kan kita nggak museum aja sih, museum. Pokoknya yang edukasi, yang obrolan motivasi kayak gitu sih. Oke teman-teman, semuanya, Pak Nopri, Bu Nisa, dari saya udah cukup dari situ aja. Terima kasih untuk waktunya, udah ngundang saya dan Om Eko di sini. Salam dengan teman-teman semua ya. Halo, dadah.